Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan linier satu variabel. Adapun submateri yang akan kita pelajari yaitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup, dan selanjutnya persamaan linier satu variabel. Nah, yang pertama kita akan mempelajari kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yang pertama akan kita pelajari yaitu kalimat tertutup, kemudian ada kalimat terbuka. Kemudian kita akan mempelajari penyelesaian dari kalimat terbuka. Nah, selanjutnya yang pertama kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat berita yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya, bernilai benar atau bernilai salah saja, tetapi tidak sekaligus bernilai benar dan salah. Kalimat tertutup sering disebut dengan pernyataan. Kalimat tertutup terbagi menjadi dua tadi, kalimat tertutup yang bernilai benar dan kalimat tertutup yang bernilai salah. Kalimat tertutup yang bernilai benar adalah kalimat yang menyatakan hal yang sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang berlaku umum. Nah, contohnya, sepeda mempunyai 2 buah roda. Nah, itu kalimat tertutup yang bernilai benar. Kemudian Indonesia beribu kota di Jakarta. Kalimat tertutup bernilai benar. Nah, kemudian ada 9 tambah 2 sama dengan 11. Merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, kemudian ada kalimat tertutup yang bernilai salah, yaitu kalimat yang menyatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang berlaku umum. Contohnya, sepeda mempunyai 4 buah roda. Nah, ini bernilai salah karena tadi sepeda mempunyai 2 buah roda. Indonesia termasuk negara Asia Timur. Salah. 8 ditambah 3 sama dengan 12. Juga salah, maka Ketiga contoh ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah. Kemudian kita lanjut ke kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Suatu kalimat matematika yang masih memuat variabel atau peubah merupakan kalimat terbuka karena nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Contohnya, sepeda mempunyai beberapa buah roda. Nah, di sini kita belum tahu nilai kebenarannya itu karena dia ada kata beberapa. Maka ini termasuk kalimat terbuka. Kemudian anak itu bersekolah di SMP 1 Klaten. Kemudian ada X tambah 4 sama dengan 6. Nah, ini merupakan contoh kalimat terbuka. Nah, yang ketiga, penyelesaian kalimat terbuka. Kalimat terbuka akan mempunyai nilai kebenaran atau menjadi kalimat tertutup jika variabel pada kalimat terbuka diganti dengan sebuah bilangan atau objek tertentu. Contoh, sepeda mempunyai beberapa buah roda. Nah, yang pertama, jika kata beberapa diganti dengan bilangan 2, nah kalimatnya berubah menjadi sepeda mempunyai 2 buah roda. Kalimat yang baru merupakan kalimat tertutup bernilai benar. Namun, yang kedua, jika kata beberapa diganti dengan bilangan 4, nah kalimatnya berubah menjadi sepeda mempunyai 4 buah roda. Kalimat yang baru ini merupakan kalimat tertutup bernilai salah. Pengganti variabel yang mempunyai kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar disebut dengan penyelesaian atau solusi. Himpunan semua penyelesaian kalimat terbuka disebut dengan himpunan penyelesaian. Contohnya, kalimat terbuka X ditambah 4 sama dengan 6. Nah, jika variabel X diganti dengan bilangan 2, kalimatnya berubah menjadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kalimat yang baru merupakan kalimat tertutup bernilai benar. Jadi, penyelesaiannya X tambah 4 sama dengan 6 adalah 2. Nah, kemudian kita masuk ke submateri yang selanjutnya, yaitu persamaan linier satu variabel. Yang pertama, kita akan membahas bentuk persamaan linier satu variabel. Yang kedua, akan membahas ekuivalensinya. Kemudian yang ketiga, akan membahas penyelesaian persamaan linier satu variabel. Nah, yang keempat, kita akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Yang pertama, bentuk persamaan linier satu variabel. Dalam persamaan linier satu variabel dapat dikenal beberapa istilah antara lain kesamaan, persamaan, dan PLSV. Yang pertama, kesamaan. Kesamaan yaitu pernyataan atau kalimat tertutup yang memuat hubungan atau relasi sama dengan. Contohnya, min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Nah, itu merupakan kesamaan. Atau contoh yang lain, 15 dikali min 2 sama dengan min 30. Nah, kemudian ada persamaan, yaitu kalimat terbuka yang menggunakan hubungan relasi sama dengan.
yang tadi kesamaan merupakan kalimat tertutup, nah kalau persamaan merupakan kalimat terbuka. Contohnya, X tambah 1 sama dengan 4. X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 5. 2Y ditambah 1 lebih besar dari 5. Kemudian 3Z dikurang 2 lebih kecil sama dengan 7. Kalimat 1 dan 2 merupakan kalimat terbuka yang menggunakan relasi tambah dengan, sehingga kedua kalimat tersebut merupakan persamaan. Kalimat ketiga dan keempat merupakan kalimat terbuka yang menggunakan relasi tidak sama dengan, yaitu lebih besar dan lebih kecil sama dengan, sehingga kedua tersebut bukan merupakan persamaan. Kemudian, persamaan linear satu variabel. Nah, yaitu persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya 1. Untuk bentuknya itu bisa kita lihat AX ditambah B sama dengan 0, di mana X adalah variabel, A adalah koefisien variabel X dengan A tidak sama dengan 0, dan B adalah konstanta. Nah, di sini akan dilampirkan beberapa contoh dari PLSP ini. Yang pertama, P ditambah 6 sama dengan 10. Persamaan tersebut hanya memuat satu variabel, yaitu P. Pangkat tinggi variabelnya yaitu 1. Koefisien variabelnya yaitu 1 tidak sama dengan 0. Nah, dengan demikian, telah memenuhi syarat dari yang di atas ini. Maka, P ditambah 6 sama dengan 10 merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, kemudian yang kedua, ekuivalensi PLSP. Yang pertama ada persamaan yang ekuivalen. Persamaan yang ekuivalen adalah persamaan-persamaan yang mempunyai penyelesaian sama. Yang pertama, penyelesaian 2X ditambah 5 sama dengan 7 adalah 1, karena 2 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 7 bernilai benar. Kemudian, yang kedua, penyelesaian 2X ditambah 3 sama dengan 5 adalah 1, karena 2 kali 1 ditambah 3 sama dengan 5 bernilai benar. Yang ketiga, penyelesaian 2X sama dengan 2 adalah 1, karena 2 dikali 1 sama dengan 2 bernilai benar. Persamaan di atas yaitu persamaan 2X tambah 5 sama dengan 7, 2X tambah 3 sama dengan 5, dan 2X sama dengan 2 mempunyai penyelesaian yang sama, sehingga dikatakan persamaan-persamaan tersebut ekuivalen. Ekuivalen dilambangkan dengan simbol seperti ini. Nah, dengan demikian kita dapat menuliskan 2X ditambah 5 sama dengan 7, kemudian ekuivalen dengan 2X ditambah 3 sama dengan 5, dan ekuivalen dengan 2X sama dengan 2. Nah, kemudian yang B, keekuivalenan PLSP. Suatu persamaan mempunyai dua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Kedua ruas tersebut dipisahkan oleh tanda sama dengan. Ruas kiri terletak di sebelah kiri, tanda sama dengan, sedangkan ruas kanan terletak di sebelah kanan, tanda sama dengan. Keekuivalenan PLSP mempunyai beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika kedua ruas persamaan linear satu variabel ditambah dengan bilangan atau suku yang sama, diperoleh persamaan baru yang ekuivalen dengan persamaan semula. Contohnya, yaitu 2X ditambah 5 sama dengan 7. Di sini kita bisa buat 2X ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 7 ditambah 3. Nah, kedua ruas ditambah 3, maka kita dapatkan 2X ditambah 8 sama dengan 10. Nah, ini ekuivalen dengan persamaan 2X ditambah 5 sama dengan 7. Nah, yang kedua, jika kedua ruas persamaan linear satu variabel dikurang dengan bilangan atau suku yang sama, diperoleh persamaan baru, yaitu yang ekuivalen dengan persamaan semula. Contohnya, 3X tambah 5 sama dengan X tambah 7. Nah, di sini kita buat 3X tambah 5 dikurang X tambah 7 dikurang X. Kedua ruas dikurangi X, maka dapat 2X ditambah 5 sama dengan 7. Maka persamaan yang baru ini ekuivalen dengan soal yang pertama tadi, yaitu ekuivalen dengan 3X ditambah 5 sama dengan X ditambah 7. Nah, yang ketiga, jika kedua ruas persamaan linear satu variabel dikali dengan bilangan yang sama, diperoleh persamaan baru yang ekuivalen dengan persamaan semula. Contoh, setengah X ditambah 1 sama dengan X dikurang 2. Nah, kemudian 2 dikali setengah X ditambah 1 sama dengan 2 dikali X dikurang 2. Nah, kedua ruas dikali 2. Maka kita dapatkan X ditambah 2 sama dengan 2X dikurang 4. Nah, persamaan baru yang ini ekuivalen dengan setengah X ditambah 1 sama dengan X dikurang 2. Nah, kemudian yang keempat, jika kedua ruas persamaan linear satu variabel dibagi dengan bilangan yang sama, diperoleh persamaan baru yang ekuivalen dengan persamaan semula.
Contohnya 2x ditambah 4 sama dengan 8. Nah, kedua ruas dibagi 2, maka didapatkan x tambah 2 sama dengan 4. Nah, persamaan yang baru ini ekuivalen dengan persamaan yang semula, yaitu 2x ditambah 4 sama dengan 8. Nah, di sini yang terakhir kita akan membahas, kemudian kita akan membahas penyelesaian PLSP. Dalam penyelesaian PLSP dikenal beberapa istilah, antara lain penyelesaian, himpunan penyelesaian, dan grafik penyelesaian. Penyelesaian persamaan linear satu variabel yaitu bilangan pengganti variabel yang membuat persamaan tersebut menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Himpunan penyelesaian persamaan variabel adalah himpunan semua bilangan pengganti variabel yang membuat persamaan tersebut menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Nah, kemudian ada grafik penyelesaian persamaan linear satu variabel, yaitu grafik yang menunjukkan penyelesaian persamaan tersebut. Grafik penyelesaian berupa garis bilangan yang ditandai dengan noktah besar pada bilangan yang merupakan penyelesaian. Nah, kita lihat contohnya di sini. Contohnya diketahui persamaan P ditambah 6 sama dengan 10. Nah, penyelesaian P ditambah 6 sama dengan 10 adalah 4. Karena 4 ditambah 6 sama dengan 10 merupakan kalimat tertutup bernilai benar. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya yaitu P ditambah 6 sama dengan 10 adalah 4 di dalam kurung kurawal. Nah, untuk himpunan penyelesaian kita gunakan kurung kurawal. Nah, kemudian grafik himpunan penyelesaian P ditambah 6 sama dengan 10 adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat yaitu garis bilangan yang ditandai dengan noktah besar pada bilangan yang merupakan penyelesaiannya, yaitu bilangan 4 yang ada noktah besarnya. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan PLSP. Permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel biasanya berbentuk soal cerita. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjemahkan keterangan-keterangan yang diketahui ke dalam bentuk persamaan linear satu variabel. Nah, kemudian selesaikan persamaan linear satu variabel tersebut dengan memanfaatkan sifat-sifat keekuivalenan PLSP. Contoh, 5 kali nilai Diana sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16. Jika nilai Diana 2 lebihnya dari nilai Rio, tentukan nilai Diana. Nah, kita jawab. Pertama, kita misalkan X sama dengan nilai Rio. Kemudian yang pertama nilai Diana 2 lebihnya dari nilai Rio, maka nilai Diana itu pasti X ditambah 2. Kemudian yang kedua, 5 kali nilai Diana sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16. Maka dapat kita susun ini. 5 kali nilai Diana yang tadi X tambah 2 sama dengan 4 kali nilai Rio. Berarti 4X ditambah 16. 4 kali nilai Rio ditambah 16. Kemudian kita cari penyelesaiannya. 5X tambah 2 sama dengan 4X tambah 16. Maka kita dapatkan 5X ditambah 10 sama dengan 4X ditambah 16. Kemudian sama-sama kita kurangi 10. 5X ditambah 10 dikurang 10 sama dengan 4X ditambah 16 dikurang 10. Maka kita dapatkan 5X sama dengan 4X ditambah 6. Kemudian kita sama-sama kurangi 4X. Kemudian 5X dikurang 4X sama dengan 4X ditambah 6 dikurang 4X. Maka kita dapatkan X sama dengan 6. Maka jadi nilai Diana yaitu tadi X tambah 2. Sudah didapat X sama dengan 6, maka 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi nilai Diana adalah 8.